Halo para konco, piye kabare? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar. Di episode kali ini kita akan mengulas film tentang The Secret Life of Pets yang pertama. The Secret Life of Pets merupakan film garapan dari Universal Pictures yang meraih pendapatan tertinggi ke-6 pada tahun 2016. Film yang disutradarai oleh Chris Reynolds ini merupakan film yang sangat sukses dengan berpenghasilan kurang lebih 875 juta US dollar dan juga mendapatkan banyak ulasan positif dari para kritikus. Dengan tidak berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke ceritanya. Awal mula diceritakan ada seekor anjing berjenis Jack Russell Terrier yang bernama Max telah diadopsi dan tinggal bersama pemiliknya yang bernama Kate di sebuah apartemen di kota Manhattan. Di saat majikannya yang sedang bekerja di siang hari, Bye, sweet. Max bergaul dengan hewan peliharaan lain di apartemen. Perkenalkan dengan Chloe si kucing tabi, Mel si Puck, Buddy si Dachshund, dan Sweet Pea si burung Budgerigar. There is no other. Voila! Suatu hari, Katie mengadopsi anjing besar yang bernama Duke, seorang anjing Newfoundland besar dari tempat penampungan hewan. Hal tersebut membuat Max cemburu karena perhatiannya sekarang yang terbagi pada Duke. Awalnya mereka berdua pun tidak bisa akur karena Max merasa ia kurang mendapat perhatian. Max dan Duke bertengkar dan akhirnya pertikaian tersebut dimenangkan oleh Max dengan sedikit drama. Foundation of a dangerous stray. Trust. You laid down a. You're the new dog. This for. Hey fellas, Marah dengan sikap Max yang terlalu semena-mena terhadapnya, Duke mencoba untuk balas dendam dengan cara meninggalkan Max di tempat sampah. Tetapi mereka berdua diserang oleh kucing yang dipimpin oleh kucing Sphinx, yaitu bernama Ozone. Tak disangka saat pertarungan terjadi, kucing tersebut mencakar dan menghilangkan kalung pengenal kedua anjing tersebut, yaitu Max dan Duke. Lalu hal tak terduga terjadi. Mereka berdua ditangkap oleh Satpol PP Hewan atau biasa disebut Animal Control. Duke takut dia akan dibunuh jika dia kembali ke tempat penampungan hewan. Ketika Gidget, seekor Pomeranian putih yang secara diam-diam jatuh cinta dengan Max, mengetahui bahwa Max telah hilang dan dia memutuskan untuk mencarinya. La pasión de la pasión. Why? Why? Yeah, your face. It wears 1,000 sorrows. What is wrong? Oh, I have come face to face with the worst thing in the world. If he's your... You must go to him. Save him. Save him! Di saat mereka tertangkap, tiba-tiba ada seekor kelinci putih imut dan kelompoknya yang menghadang mobil van tersebut. Pertarungan pun terjadi. Kelinci putih tersebut menyelamatkan temannya. Who are you guys? Lalu Max dan Duke juga diselamatkan oleh kelinci putih tadi yang bernama Snowball. Ia merupakan pemimpin dari organisasi yang bernama The Flushed Pets, sebuah geng liar hewan-hewan penghuni selokan yang membenci manusia karena pemiliknya menganiaya mereka.
Setelah Max dan Duke berpura-pura membenci manusia sebanyak yang mereka lakukan dengan mengatakan bahwa mereka membunuh pemiliknya, The Flashed Pets mengundang mereka untuk bergabung. Ricky was the only soldier I had that was ready to kill humans. Sebelum mereka bergabung, mereka harus dapat membuktikan kesetiaan mereka dengan cara mereka harus mendapatkan gigitan ular di bokongnya oleh Viper satu taring. Ketika akan melakukan ritual tersebut, lalu datanglah para kucing-kucing yang merusak kalung milik Max dan Duke tadi. Dan Snowball diberitahu oleh kucing-kucing tersebut bahwa Max dan Duke merupakan bekas hewan peliharaan. Lalu secara tidak sengaja Max dan Duke membunuh Viper dalam proses ritual tersebut. That was an Setelah membunuh Viper, kedua anjing tersebut melarikan diri dari selokan untuk menghindari kejaran dari Snowball dan kawan-kawan. Setelah keluar dari selokan, mereka jatuh tepat di sungai dan mereka naik kapal feri yang menuju ke Brooklyn. Ketika mereka ada di kapal feri, Snowball melihat mereka, lalu ia bersumpah untuk membunuh mereka dan memimpin Flashed Pets untuk mencari mereka untuk bertanggung jawab atas kematian Viper satu taring tersebut. Stranger? But not too sweet. Sementara itu, Gidget merekrut seekor elang ekor merah yang bernama Tiberius menjadikannya sahabatnya. Ia meminta untuk menemukan Max, tetapi ia keliru malahan menemukan Ozone, pemimpin kucing Sphinx tadi. Gidget memaksa Ozone untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang kejadian Max. Mereka kemudian meminta Mel, Buddy, Chloe, Norman, si Marmut, dan Sweet Pea untuk membantu mencari Max. Di perjalanan, mereka bertemu Hi, how are you? seekor anjing yang cacat yang bernama Pups, sebuah anjing berjenis Basset Hound tua yang akan membantu Gidget dan kawannya menemukan Max. I'm so hungry. Sementara itu, Max dan Duke sangatlah kelaparan. Mereka meratapi nasib. Lalu, di saat insting kelaparan mereka mulai aktif, mereka mencium sebuah sosis. Lalu mengikutinya. Setelah sampai, mereka menyerbu sebuah pabrik sosis untuk makanan. Sementara itu, Gidget dan timnya melakukan perjalanan ke Selok. That smell. It's poo-poo with a dash. Dan bertemu dengan Snowball. Ketika Gidget mendengar Snowball menyebut Max, ia langsung marah. Pertengkaran pun terjadi dan Snowball bersumpah untuk membunuh mereka juga. Karena kalah jumlah, Chloe CS lari untuk menyelamatkan diri. Namun malahan si Norman ditangkap karena tak tahu arah jalan keluar. You know what? Sementara itu, Duke bernostalgia sebentar. Ia memberitahu Max tentang pemilik sebelumnya. Ia adalah laki-laki yang bernama Fred, seorang laki-laki tua yang mengadopsi dia sebagai anak anjing dan senang sekali menghabiskan waktu bersamanya. Diceritakan bahwa suatu hari Duke tersesat saat mengejar seekor kupu-kupu dan ia ditangkap oleh Satpol PP hewan. Tetapi Fred tidak pernah datang untuk mengklaimnya. Duke teringat sejenak, lalu Max mencoba meyakinkannya untuk mengunjungi rumah Fred di lingkungan terdekat. Dengan keyakinan yang tinggi dan harapan bahwa Fred akan tetap mencintainya dan membawanya kembali, Duke dan Max mencoba mengunjungi rumah Fred. Namun, ketika mereka tiba di rumah Fred, mereka diberitahu oleh kucing residen Reginald bahwa Fred telah mati.
Duke pun langsung patah hati. Duke menuduh Max berusaha menyingkirkannya dan ia menggonggong pada pemilik rumah baru yang baru saja kembali ke rumah. Seketika mereka menelpon Animal Control atau Satpol PP hewan tadi untuk menangkap Max dan Duke. Max pun hampir saja tertangkap, tetapi Duke menyelamatkan Max dari petugas tersebut dan Duke mencoba mengganggu petugas agar kemudian Max bisa melarikan diri dan akhirnya malahan Duke yang tertangkap. Ketika mencoba menyelamatkan Duke dengan mengejar van Animal Control, Max diserang oleh Snowball yang mencoba membunuhnya. Namun ketika gengnya ditangkap, Snowball menyadari bahwa ia dan Max harus bekerja sama untuk menyelamatkan mereka. Mereka lalu mengendarai bus kota untuk mengejar van Animal Control yang sedang melintasi jembatan Brooklyn. Saking enjoynya, mereka menabraki mobil sampai-sampai bis yang dibawanya terbalik dan menghentikan lalu lintas di sekitar. The Flashed Pets, anggota organisasi tersebut, datang lalu mengepung Max. Mereka tidak menyadari bahwa Max telah bekerja sama dengan Snowball. Max pun terkepung, namun tiba-tiba Gidget dan timnya datang untuk menyelamatkan Max. Pertarungan epik pun terjadi setelah melihat Gidget menggunakan keterampilan bertarung kungfunya. Max mulai jatuh cinta padanya. Mobil van yang terlempar dan terjebak di perancah dekat jembatan mulai bergerak dan anggota Snowball The Flashed Pets berhasil melarikan diri. Namun hanya satu, yaitu Duke tidak bisa melarikan diri karena masih terkunci. Lalu Max pun bergegas menyelamatkan Duke dan adegan menegangkan pun terjadi. Begitu Max mendapatkan kunci ke kandang Duke, mobil van pun merosot ke sungai dan dengan mereka berdua masih berada di dalam mobil tersebut. Max tidak dapat membebaskan Duke karena kunci yang ia pegang terlepas dan terapung di atas air. Lalu Snowball memberanikan diri untuk melompat ke sungai untuk mengambil kunci tersebut. Lalu kunci diberikan kepada Max dan mereka dapat melarikan diri dari van yang sedang tenggelam tadi. Setelah kejadian tersebut, seluruh kelompok kembali ke blok apartemen dengan taksi yang dikendari oleh Tadu. Lalu mereka sampailah ke apartemen masing-masing. Max lalu mengungkapkan cintanya pada Gidget yang mengembalikan rasa sayangnya. Mereka akhirnya saling jatuh cinta dan kembali ke apartemen masing-masing. Snowball dan Flashed Pets kemudian dengan semangat yang baru berencana untuk memusnahkan semua manusia. Tetapi seorang gadis kecil bernama Molly tiba-tiba datang dan mengadopsi Snowball. Dan sisanya Flashed Pets kembali ke saluran pembuangan atau selokan. Pada awalnya Snowball menolak, tetapi karena kekuatan pelukan yang hangat, akhirnya ia menyerah dan membiarkan dirinya menjadi peliharaannya. Hewan peliharaan lain kembali ke rumah mereka dan berkumpul kembali dengan pemiliknya. Dan Max dan Duke akhirnya bersatu kembali dengan Kate dan memicu sebuah persahabatan sejati. Film pun selesai dan mamat. Film ini mengajarkan pada kita untuk selalu siap dan beradaptasi dimanapun kita berada. Sebuah pertemanan dan ikatan persahabatan yang kuat akan mampu membuat ikatan kekeluargaan menjadi kekal selama-lamanya. Dan jika kita memiliki hewan, sayangilah dan jagalah. Jangan sampai mereka ngambek ya.
Oke, sekian ulasan dari Talking Sugar. Jika kalian ingin merequest film, tolong komen di kolom komentar. Oke, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan klik notifikasi agar tidak ketinggalan film-film baru ulasan dari kami. Oke, salam yang manis-manis.